Baiklah, hari ini kita akan kembali mengisi data-data yang ada di aplikasi Sister milik Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Di sini kita akan coba mulai mengorek-ngorek menu apa sih yang ada di dalam aplikasi Sister ini. Dan ini pertama kali saya untuk masuk ke dalam aplikasi Sister setelah mendaftar username dan juga password kemarin. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk dengan username yang sudah kita daftarkan. Jadi kemarin saya mendaftar pakai email yang sudah saya pakai dan juga password yang saya gunakan saat mendaftar. Oke, selanjutnya klik login. Oke, ternyata berhasil login. Di sini ini adalah halaman pertama dan ini pertama kali saya melihat halaman ini. Coba kita korek-korek apa sih yang ada di dalam aplikasi Sister ini. Oke, di sini ada menu profil. Profil ada data pribadi, in-passing, jabatan, kepangkatan, dan penempatan. Selanjutnya ada menu kualifikasi yaitu pendidikan formal, diklat, dan riwayat pekerjaan. Selanjutnya ada kompetensi, sertifikasi, dan juga tes. Oh, ternyata tes ini meliputi IELTS dan juga TOEFL. Selanjutnya ada pelaksanaan pendidikan. Di dalamnya ada pengajaran, ada bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, visiting scientist, pembinaan mahasiswa, bahan ajar, data sharing, orasi ilmiah, pembimbingan dosen, serta tugas tambahan. Oh, jadi ini ada meliputi semua kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh dosen selama berkarir menjadi dosen di perguruan tinggi akademik. Selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian. Di sini ada submenu penelitian, publikasi karya dan paten, dan HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi ketiga submenu ini berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Jadi setiap semester diharapkan dosen punya publikasi karya. Tentu dengan publikasi karya sebelumnya sudah harus melaksanakan penelitian. Dan apabila penelitian dosen ada memiliki unsur kebaruan, maka boleh didaftarkan HKI-nya atau patennya ke Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya di sini ada menu pelaksanaan pengabdian. Jadi pengabdian ini boleh dalam bentuk pengabdian di kampus ataupun masyarakat, boleh dalam mengelola jurnal perguruan tinggi, boleh jadi pembicara. Ini pembicara boleh jadi pembicara di webinar atau seminar, dan juga boleh pembicara sebagai penyuluh atau moderator di suatu event-event tertentu. Lalu di sini ada jabatan struktural. Ini di dalam lingkungan universitas boleh sebagai rektor, dekan, ataupun prodi, kepala prodi atau kepala jurusan, atau yang mengepalai lembaga-lembaga yang ada di lingkungan akademik atau universitas. Selanjutnya ada tugas penunjang. Ini berhubungan dengan semua kegiatan di luar Tridharma ini. Tentu tugas penunjang ini adalah berhubungan dengan mendukung kinerja dosen, dan nanti tugas penunjang ini juga boleh didaftarkan
di laporan kinerja dosen di aplikasi sistem. Selanjutnya di sini ada reward. Reward ini berhubungan dengan beasiswa, ada kesejahteraan, ini berhubungan dengan asuransi dan BPJS. Ini tunjangan yang diterima dosen. Saya kurang tahu tunjangan dalam bentuk apa. Mungkin ini berhubungan dengan tunjangan semacam sertifikasi dosen atau hal semacamnya dari pemerintah. Di sini ada menu layanan PAK, yaitu penilaian angka kredit, di mana penilaian angka kredit ini berhubungan dengan dosen yang melaksanakan kegiatan ini: pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Jadi semua ini, pekerjaan dosen ini ada nilai angka kreditnya yang boleh dihitung di dalam Microsoft Excel. Nanti ada dan kita boleh hitung berapa yang sudah dicapai oleh suatu dosen, seorang dosen selama 1 semesternya atau 1 tahun akademik atau selama menjabat menjadi dosen. Selanjutnya ada penilaian peer reviewer. Ini semacam penilaian atau reviewer sejawat atau jadi di dalam internal perguruan tinggi, sesama dosen yang sudah diberi mandat atau amanah untuk menjadi asesor atau penilai boleh mereview angka kredit yang ada di dosen lain. Tentu yang menjadi reviewer harus lebih tinggi jabatan fungsionalnya dibandingkan dengan dosen yang akan dinilai. Selanjutnya yang menilai PAK ini adalah reviewer tadi dan juga asesor. Jadi nanti asesor yang memiliki jabatan fungsional yang lebih tinggi yang dipercayakan oleh lembaga layanan dikti. Dalam hal ini kami di bawah lembaga layanan dikti 16 Gorontalo yang menangani regional Sulawesi Utara, Gorontalo sampai Sulawesi Tengah. Selanjutnya ini ada menu layanan BKD. Ini layanan beban kinerja dosen. Jadi semua kinerja dosen itu boleh didata di sini. Ada rekap kegiatan dan juga ada asesor BKD. Ini tim penilai BKD di dalam suatu internal perguruan tinggi. Oke, di sini ada layanan Serdos. Layanan Serdos ini berhubungan dengan sertifikasi dosen yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, di mana ini sertifikasi dosen ini ada syaratnya harus menjadi dosen tetap dan juga minimal berjabatan asisten ahli. Dalam hal ini saya belum bisa karena saya belum ada jabatan fungsional di universitas kami. Jadi saya masih butuh waktu beberapa semester lagi untuk memenuhi syarat untuk ikut program sertifikasi dosen. Di sini kita bisa lihat data saya. Saya diangkat menjadi dosen tetap mulai Desember 2020. Jadi di sini ada data saya, ada ini dan jabatan fungsional belum ada dan pangkat golongan juga belum. Dan di sini juga masih kosong. Dan syarat BKD juga masih tidak memenuhi dan masih banyak sekali lagi yang perlu saya lengkapi. Dan ini huruf-huruf merah menandakan bahwa setiap dosen pemula itu harus ekstra kerja keras untuk melengkapi data-data dosen supaya memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen.
Jadi ketika sudah memenuhi syarat untuk ikut sertifikasi dosen, tentu lebih mudah di dalam menerima tunjangan dari pemerintah dalam bentuk sertifikasi. Dan nanti tentunya dengan adanya bantuan sertifikasi ini dari pemerintah, maka dosen dapat menjadi lebih sejahtera. Karena sejujurnya untuk menjadi dosen di swasta adalah sangat sulit ketika hanya mengandalkan gaji pokok yang diberikan oleh universitas atau yayasan. Saya kira itu untuk layanan Serdos. Saya akan lengkapi semester ini, dan target akhir tahun ini sudah boleh mengajukan sertifikasi dosen. Oke, selanjutnya ada data dokumen, kita akan cek. Di sini masih kosong. Jadi ada dokumen pribadi, mungkin ini berhubungan dengan data-data pribadi, baik itu akta lahir, ijazah, dan juga mungkin ada scan dokumen lain semacam KTP, NPWP, SIM, dan lain-lain. Mungkin akan boleh diunggah di sini. Tapi nanti akan kita coba tes untuk di video-video berikutnya. Kita akan coba lengkapi ini satu persatu. Ya, cukup itu untuk menu-menu yang ada di dalam aplikasi Sister. Kita sudah ada bahas semua menu dan juga submenu yang ada di dalam aplikasi ini. Semoga berguna, dan untuk di video berikutnya kita akan coba lengkapi semua, mulai dari data pribadi sampai kualifikasi, sampai Tridharma perguruan tinggi ini, sampai reward, sampai BKD, sampai Serdos, dan juga sampai dokumen-dokumen pribadi. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga video tutorial yang menunjukkan submenu dan juga semua menu yang ada di dalam aplikasi Sister dapat berguna untuk kita. Nantikan video berikutnya untuk melengkapi semua profil dan juga sampai dokumen-dokumen yang boleh kita upload dan boleh kita laporkan di dalam aplikasi ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.